Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita jumpa kembali. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bab baru, statistika, dalam subbab tabel distribusi frekuensi data kelompok. Untuk itu, marilah kita awali belajar kita dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang tabel distribusi frekuensi data kelompok, di sini disajikan peta konsep tentang penyajian data. Dalam penyajian data ada dua macam, yaitu tabel dan diagram. Untuk tabel dapat disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi data tunggal yang juga sering dikenal dengan nama data berbobot, dan yang kedua tabel distribusi frekuensi data kelompok. Adapun untuk diagram, nanti kita akan mengenal diagram dalam bentuk piktogram. Yang kedua, diagram batang. Yang ketiga, diagram garis. Dan yang keempat, diagram lingkaran. Itulah peta konsep daripada penyajian data. Nah, apa statistika itu? Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, analisa, dan penarikan kesimpulan. Dari pengertian statistika ini dapat kita ketahui bahwa tahapan di dalam kegiatan statistika ada 5. Yang pertama adalah pengumpulan data, kedua pengolahan data, ketiga penyajian data, yang keempat analisa data, dan yang kelima membuat kesimpulan atau interpretasi. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tahapan kegiatan statistika yang ketiga, yakni penyajian data. Dalam penyajian data yang dimaksud adalah tabel distribusi frekuensi. Dalam hal ini disajikan sebuah contoh tentang data nilai dari salah satu kelompok 7, 6, 1, 7, 8, dan seterusnya, yang jumlahnya ada 40 data. Sebaran data ini belum sistematis, masih acak. Agar supaya data ini dapat mudah terbaca, maka dapat disajikan dalam bentuk tabel. Apabila data tersebut
kita urutkan dari kecil ke yang besar, maka menjadi 1, 2, 3, 3 dan seterusnya. Dari data di samping, kemudian kita buat tabel distribusi frekuensinya yang terdiri dari dua kolom. Kolom yang pertama menunjukkan nilai, kolom yang kedua menunjukkan frekuensinya. Kolom nilai berdasarkan data di samping adalah 1, 2, 3 sampai dengan 9. Nah, bagaimana cara mengisi frekuensi? Frekuensi diperoleh dari banyaknya nilai yang muncul. Misalnya, nilai 1. Nilai 1, jikalau kita lihat pada data di samping, hanya muncul 1 kali. Oleh karena itu, maka frekuensinya ditulis 1. Kemudian nilai untuk nilai 2 juga muncul 1 kali. Maka nilai 2 mempunyai frekuensi 1. Selanjutnya adalah untuk nilai 3. Kalau kita perhatikan, nilai 3 muncul 2 kali. Oleh karena itu, maka frekuensinya adalah 3. Begitu seterusnya. Untuk nilai 4 ada 3, nilai 5 muncul 2, nilai 6 muncul 10, nilai 7 muncul 11, nilai 8 muncul 7, dan 9 muncul 3. Jumlah total frekuensinya ada 40. Nah, inilah yang dinamakan dengan tabel distribusi frekuensi. Dari tabel distribusi frekuensi ini dapat kita buat tabel data kelompoknya, yaitu disajikan dalam bentuk kelompok-kelompok nilai. Kelompok yang pertama adalah nilai 1 sampai dengan 3. Kelompok kedua nilai 4 sampai dengan 6. Kelompok 3 nilai 7 sampai 9. Adapun frekuensinya bisa kita perhatikan dari tabel yang di sebelah kiri. Kelompok nilai 1 sampai dengan 3 ada 4 frekuensi yang terdiri dari nilai 1-nya ada 1, nilai 2-nya ada 1, nilai 3-nya ada 2. Sehingga frekuensi dari kelompok nilai 1 sampai dengan 3 adalah 4. Kemudian untuk kelompok nilai 4 sampai dengan 6, 4 sampai dengan 6 ada
15 yang diperoleh dari frekuensi nilai 4-nya 3, frekuensi nilai 5-nya ada 2, frekuensi nilai 6 ada 10, sehingga jumlah frekuensi untuk nilai 4 sampai dengan 6 ada 15. Yang terakhir, untuk kelompok nilai 7 sampai dengan 9 adalah 21 yang diperoleh dari nilai 7 ada 11, nilai 8 ada 7, nilai 9-nya ada 3. Kalau kita jumlahkan frekuensinya ketemu 21. Jumlah total ada 40. Nah, untuk tabel yang sebelah kiri dikenal dengan nama tabel distribusi frekuensi data tunggal, yang juga dikenal dengan nama data berbobot. Kemudian tabel yang sebelah kanan dinamakan dengan tabel distribusi frekuensi data kelompok. Pada tabel distribusi frekuensi data kelompok ada beberapa hal yang perlu kita kenal dan kita pahami. Coba perhatikan tabel berikut. Nah, unsur-unsur dalam data kelompok yang pertama adalah batas kelas. Dalam batas kelas ada 2, yaitu batas bawah. Apa itu batas bawah? Batas bawah adalah nilai terkecil dari masing-masing kelompok. Di dalam tabel, batas bawah ditunjukkan oleh nilai yang berada di sebelah kiri, yakni 1, 4, 7. Nilai-nilai itu dinamakan dengan batas bawah kelas. Untuk nilai 1 dinamakan batas bawah kelas pertama atau kelas ke-1. Nilai 4 dinamakan dengan batas bawah kelas kedua, dan nilai 7 dinamakan dengan batas bawah kelas ketiga. Yang kedua adalah batas atas. Yang dimaksud dengan batas atas adalah nilai terbesar dari masing-masing kelompok. Dalam hal ini ditunjukkan pada nilai yang berada di sebelah kanan. Nah, itulah yang dinamakan dengan batas atas, yang terdiri dari 3, 6, dan 9. Unsur berikutnya adalah titik tengah atau nilai tengah. Nilai tengah dilambangkan dengan XI.
diperoleh dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Dalam hal ini contohnya untuk nilai tengah kelas pertama. Kelas pertama adalah nilai dalam kelompok 1 sampai dengan 3. Sehingga nilai tengah atau titik tengahnya 1 ditambah 3 dibagi 2 sama dengan 2. Titik tengah untuk kelas kedua atau kelompok kedua adalah 4 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 5. Begitu pula untuk yang kelas ketiga. Unsur berikutnya adalah batas nyata atau tepi kelas. Terdiri dari tepi bawah yang diperoleh dari batas bawah dikurangi setengah atau 0,5. Kita ambil contoh untuk kelas yang pertama. Batas bawahnya adalah 1 dikurangi 0,5 ketemu 0,5. Nah, inilah yang dinamakan dengan tepi bawah kelas pertama. Kemudian untuk tepi bawah kelas kedua misalnya, berarti batas bawahnya 4 dikurangi 0,5 sama dengan 3,5. Yang kedua adalah tepi atas, diperoleh dari batas atas ditambah 0,5. Pada contoh ini diambil tepi atas kelas pertama, di mana batas atasnya 3 ditambah dengan 0,5 sama dengan 3,5. Nah, nilai 3,5 inilah yang dinamakan dengan tepi atas kelas pertama. Untuk tepi atas kelas kedua berarti 6 ditambah 0,5 sama dengan 6,5. Unsur berikutnya adalah panjang kelas atau interval, yang dalam hal ini dilambangkan dengan huruf I. Dalam beberapa buku ada yang melambangkan dengan huruf C. Kalian tidak perlu bingung. Jadi I sama juga dengan C. Interval bisa diperoleh dari batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Contoh, pada kelas pertama batas atasnya 3, batas bawahnya 1, maka intervalnya adalah 3 dikurangi 1 ditambah 1 sama dengan 3. Bagaimana kalau kita mengambil untuk yang kelas kedua? Interval pada kelas kedua sama dengan 6 dikurangi 4 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi yang perlu kalian tahu bahwa panjang interval biasanya dibuat sama.
Panjang kelas atau interval bisa juga diperoleh dari tepi atas dikurangi tepi bawah. Perhatikan nilai tepi atas dan tepi bawah yang sudah kita bahas ini. Kita ambil contoh yang kelas pertama, berarti 3,5 dikurangi 0,5 sama dengan 3. Bisa juga kita mengambil dari selisih batas kelas yang berurutan atau yang berdekatan. Misalnya 1 dengan 4 selisihnya 3, 4 dengan 7 selisihnya 3. Boleh juga kita menggunakan nilai yang berada di sebelah kanan ini atau batas atasnya. 3 sampai dengan 6 selisihnya 3, 6 dengan 9 selisihnya juga 3. Itulah unsur-unsur dalam data kelompok. Nah, tentu timbul pertanyaan, bagaimana cara menyusun tabel distribusi frekuensi data kelompok tersebut? Nah, ada beberapa langkah yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, di dalam menentukan tabel distribusi frekuensi data kelompok adalah menentukan jumlah data. Yang kedua, menentukan nilai maksimum dan minimumnya. Yang ketiga, menentukan ring. Ada juga yang menamakan dengan jangkauan dengan rumus R sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Yang keempat, menentukan jumlah kelas dengan menggunakan aturan Stargess yang dirumuskan K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N merupakan jumlah data. Yang kelima, menentukan panjang kelas atau interval dengan menggunakan rumus I sama dengan R dibagi K. R merupakan ring atau jangkauan, K-nya adalah jumlah kelas. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah menentukan batas bawah kelas pertama dengan ketentuan nilai yang diambil maksimal sama dengan nilai minimumnya atau nilai terkecil dari data tersebut. Nah, itulah beberapa langkah cara menyusun tabel distribusi frekuensi data kelompok. Kita ambil contoh. Di sini disajikan data nilai dari 40 siswa dalam sebaran nilai 73, 60, 71, 75 dan seterusnya. Nah, langkah-langkahnya seperti yang kita bahas tadi. Yang pertama, kita menentukan jumlah data. Data tadi ada 40 karena ada 40 siswa atau 40 nilai. Yang kedua, nilai minimumnya 59, maksimumnya 93. Mari kita lihat data yang tadi. Nilai minimum 59 ini dan nilai maksimumnya adalah 93. Nah, kita kembali ke langkah-langkahnya tadi.
Pertama, jumlah datanya 40, nilai maksimum dan minimumnya 59 dan 93. Kemudian yang ketiga, menentukan ring. Ring diperoleh dari selisih nilai maksimum dengan nilai minimum. Perhatikan pada nilai langkah yang kedua. Nilai maksimumnya 93 dan nilai minimumnya 59. Kalau dikurangi sama dengan 34. Langkah keempat, menentukan jumlah kelas dengan menggunakan rumus aturan Starges. K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log N. N-nya tadi adalah 40. Sehingga kalau dimasukkan ketemu 1 ditambah 3,3 log 40. Nilai log 40 dapat kalian lihat di dalam tabel logaritma. Boleh juga menggunakan kalkulator. Nah, setelah nilainya logaritma dimasukkan, maka akan diperoleh 1 ditambah 5,2866 sama dengan 6,2866 dibulatkan menjadi 6. Ingat, 5,2866 ini adalah 3,3 dikalikan nilai log 40. Langkah kelima, menentukan panjang kelas atau interval dengan menggunakan rumus I sama dengan R per K. Perhatikan nilai R-nya atau ringnya 34 dibagi dengan jumlah kelasnya 6. 34 dibagi 6 sama dengan 5,67. Kita bulatkan menjadi 6. Yang terakhir, kita menentukan batas bawah kelas pertama. Diambil nilai minimum dari data tersebut. Nah, setelah langkah-langkah ini kita lakukan mulai 1 sampai dengan 6, maka langkah berikutnya kita menyiapkan tabelnya yang terdiri dari tiga kolom. Kolom nilai ini, kemudian tali atau turus, kemudian frekuensi. Nah, untuk mengisi kolom pertama diawali dari batas bawah kelas pertama ini 59. Kemudian intervalnya adalah 6. Jadi mulai dari 59, 60, 61, 62, 63, 64. Jadi mulai dari 59 sampai dengan 64. Nah, untuk mengisi yang berikutnya agar supaya mudah, kita cukup menambahkan batas bawah kelas pertama ini dengan 6 atau ditambahkan dengan intervalnya, sehingga diperoleh 59 ditambah 6, 65 sampai dengan 70. 65 ditambah 6 lagi ketemu 71 sampai dengan 76. Begitu seterusnya, ke bawah selalu ditambah dengan 6. Perhatikan, 59 tambah 6,
65 tambah 6 71. Demikian pula untuk yang sebelah kanan atau batas atas, 64 ditambah 6 70, 70 ditambah 6 76, begitu seterusnya sampai 6 kelas. Nah, setelah 71, 77 sampai 82 tambah 6 83 sampai dengan 88 tambah 6 lagi 89 sampai dengan 94. Ya, yang perlu dipahami bahwa seluruh data nanti harus bisa tertampung di dalam batas-batas kelas yang sudah dibuat ini. Nah, bagaimana cara mengisinya? Perhatikan tabel berikut ini. Nah, pada tabel ini terdiri dari 6 kelas. Kelas pertama 2, 3, 4, 5, 6. Untuk mengisinya kita tidak perlu mengurutkan data yang berada di sebelah kiri ini. Akan merepotkan kalau jumlahnya cukup besar. Agar sistematis, maka kita bisa mengawali dari sebelah kiri ini, ya, supaya nanti tidak terulang kembali di dalam memasukkan datanya pada tabel ini. Maka kita tandai dengan coretan. Nah, seperti ini. 73, perhatikan dalam kolom kelas ini. 73 terletak pada kelas keberapa? Nah, tentu berada di kelas ketiga, 71 sampai dengan 76. Kita buat talinya 1. Kemudian yang kedua, ini yang 60, data nilai 60 berada di kelas pertama, ini 59 sampai dengan 64. Kita masukkan lagi talinya 1. Kemudian untuk nilai 71 berada di kelas ketiga, kita masukkan di sini sebelahnya. Nah, demikian pula untuk yang 75 berada di kelas ketiga. Yang 86 berada di kelas kelima, 83 sampai dengan 88. 65 berada di kelas kedua. 78 berada di kelas keempat, ini 77 sampai dengan 82. 67 berada di kelas kedua. 93 berada di kelas ke-6. Nah, 68 berada di kelas kedua. Begitu seterusnya sampai data yang ke-40. Nah, setelah semua data masuk di dalam tabel, maka langkah berikutnya adalah kita menjumlahkan tali atau turusnya. Kita masukkan dalam kolom frekuensi. Misalnya, pada kelas pertama jumlah talinya 5, maka
ditulis pada kolom frekuensi 5. Kemudian untuk kelas yang kedua talinya ada 6, maka frekuensinya ditulis 6. Demikian pula untuk yang kelas ketiga ada 13, kelas keempatnya 8, kelas ke-5-nya 5, dan kelas ke-6-nya ada 3. Jumlah total ada 40. Nah, demikianlah cara membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok. Yakinlah kalau kita mengikuti langkah-langkah di dalam pembuatan tabel tadi, insya Allah pasti bisa. Nah, di sini diberikan soal latihan. Nanti silahkan dicoba dibuat tabel distribusi frekuensi data kelompoknya dengan mengikuti langkah-langkah tadi. Demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini tentang tabel distribusi frekuensi data kelompok. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.